Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani semua, kembali lagi di channel Mitra Bertani TV, edisi khusus spesial bulan Ramadan. Sebelum masuk inti videonya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang saat ini sedang berpuasa. Semoga diberikan kelancaran dan segala sesuatu yang kita lakukan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman yang belum berkesempatan atau berhalangan untuk menjalankan puasa, semoga segala aktivitasnya diberikan kelancaran, dan barangkali di antara kita atau keluarga atau saudara kita sedang ada yang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan menggantinya dengan kesembuhan. Dan apabila di antara kita sedang menjumpai kesusahan atau kesulitan atau sedang mencari jalan keluar, semoga segera ditunjukkan jalan terbaik. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Video kali ini kita akan bercerita ya terkait dengan kaos yang biasa saya gunakan yang bertuliskan bangga jadi petani gitu. Kenapa kita harus bangga? Seperti kita ketahui gitu ya, apapun profesimu, selagi manusia masih ada, itu tidak pernah bisa terlepas dari hasil pertanian gitu. Jadi profesi setinggi apapun, kemudian sehebat apapun, dan dimanapun itu tetap memerlukan makanan, dan makanan itu yang menghasilkan melalui perantara petani. Dan ketika sudah tidak ada yang mau bertani, maka bisa dipastikan kebutuhan akan pangan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ketika kebutuhan pangan tidak bisa terpenuhi, ya mungkin dunia tidak tinggal menghitung hari gitu ya, karena salah satu aspeknya mungkin pangan gitu ya. Jadi bahan pokok itu adalah yang sangat utama gitu. Mungkin manusia masih bisa hidup tanpa memiliki tempat tinggal, tapi kalau tidak makan ya mungkin mampu bertahan, tapi hanya hitungannya dalam jam atau mungkin hanya hari 1, 2, 3 hari gitu. Tapi kalau secara terus menerus tentu saja tidak bisa. Dan menurut saya petani ini menyumbang pengaruh yang sangat besar terhadap ketahanan pangan. Kenapa bisa demikian? Menurut saya petani itu adalah pahlawan ketahanan pangan gitu ya. Karena kenapa bisa demikian? Tanpa adanya petani itu tidak akan ada nasi, sayur, lauk pauk yang ada di meja untuk kita makan. Dan kontribusi mereka itu sangat besar bagi peradaban gitu ya. Jadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa tetap salah satunya adalah di sektor pangannya. Kontribusi seperti apa yang dilakukan petani dalam upaya meningkatkan atau menjaga ketahanan pangan ini? Yang pertama, menyediakan sumber makanan, menyediakan sumber pangan bagi masyarakat gitu. Jadi seluruh masyarakat di Indonesia tentu saja memakan makanan yang dihasilkan oleh petani, dan itu adalah salah satu kontribusi terbesar yang diberikan oleh petani. Yang kedua adalah petani ini juga sangat berperan terhadap menjaga stabilitas harga pangan. Karena ketika di sektor pertanian ini jarang yang mau bertani, otomatis sementara dengan bertambahnya jumlah penduduk ya, karena setiap hari kemudian hitungan tahun itu penduduk Indonesia semakin bertambah gitu ya. Dengan pertambahan jumlah penduduk tersebut, itu pasti diikuti dengan peningkatan kebutuhan pangan. Sementara alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, yang awalnya lahan pertanian kemudian sekarang menjadi gedung, kemudian menjadi bangunan-bangunan dan lain sebagainya, atau menjadi tempat usaha dan lain sebagainya, itu sudah sangat banyak. Padahal kebutuhan pangannya meningkat, tetapi lahan yang dikonversi menjadi lahan pertanian itu malah menjadi semakin sedikit. Kemudian masih ditambah lagi, menurut sepenglihatan saya dan menurut beberapa artikel yang saya baca, jumlah petani yang ada di Indonesia pun juga semakin minim gitu ya. Ada, tapi sebagian besar didominasi oleh petani yang sudah lanjut usia. Nah, karena tadi ya jumlah kebutuhan pangannya itu semakin meningkat, tetapi lahannya semakin sempit, otomatis harganya itu harusnya semakin melejit itu, karena dihadapkan dengan tantangan dan lain sebagainya. Kemudian tadi lahan yang harusnya ada misalkan 200 hektar karena sudah dialihfungsikan menjadi jalan, menjadi bangunan, mungkin sudah berkurang menjadi hanya 150 hektar. Padahal yang mau makan itu jumlahnya justru malah bertambah. Nah, itu akan menjadi masalah besar gitu. Dan karena jerih payah petani, akhirnya mungkin stok barang itu bisa terjaga dan bisa menjaga supaya harga itu tidak terlalu tinggi. Harusnya kalau seperti itu konsepnya, harganya itu harusnya sangat tinggi karena kebutuhan pangan sangat banyak, tetapi lahan pertaniannya sangat sedikit, hasilnya otomatis sedikit itu ya. Tapi karena jerih payah petani, alhamdulillah saat ini mungkin secara keseluruhan lah masih dalam batas aman. Ini juga tidak bisa terlepas dari jerih payah
petani. Yang selanjutnya, kontribusi terhadap ketahanan pangan yang dilakukan oleh petani ini mencegah ketergantungan terhadap impor gitu ya. Jadi kalau suatu negara dia hanya tergantung dari impor, pasti dia tidak bisa mandiri gitu. Nah, untuk saat ini beberapa komoditas ini sudah mungkin kita ketahui sudah ditekan ya untuk impor, selagi petani di Indonesia masih mampu untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri, maka keran impor akan ditutup gitu. Dan mungkin itu semoga itu bisa terrealisasi di beberapa komoditas gitu ya yang memang masih bisa kita hasilkan. Harapannya tidak mengimpor dari luar, karena kalau sudah mengimpor itu otomatis bukan menjadi negara yang mandiri, kemudian nanti secara harga dan lain sebagainya tentu saja itu akan berbeda gitu. Dan karena kontribusi petani inilah alhamdulillah bisa terjaga dengan lahan yang semakin sempit ini. Petani tetap berupaya untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan produktivitas dari lahannya masing-masing. Ini juga tidak bisa terlepas dari pertanian yang berkelanjutan itu, kemudian semangat yang dilakukan oleh petani. Dan menurut saya kenapa kita harus bangga? Karena jelas itu sudah berkontribusi secara nyata terhadap ketahanan pangan. Yang kedua, hanya orang-orang terpilih yang mampu dan bersedia untuk menjadi berprofesi sebagai petani gitu ya. Karena menurut beberapa data ya, sekitar penduduk Indonesia itu jumlah petaninya adalah sekitar 33 juta, tetapi itu didominasi oleh petani-petani yang sudah sepuh gitu. Dan untuk teman-teman yang saat ini berprofesi sebagai petani, berbanggalah karena teman-teman sangat berkontribusi khususnya terhadap ketahanan bangsa Indonesia. Mungkin itu ya. Semoga ini bisa menambah semangat teman-teman untuk tetap dan terus bersemangat dan terus bangga menjadi petani. Jangan pernah berkecil hati karena ada kontribusi yang sangat besar yang telah kita berikan. Hanya saja itu mungkin tidak terlihat secara kasat mata gitu. Dan disadari atau tidak, diakui atau tidak, petani tetap berkontribusi sangat nyata terhadap ketahanan pangan Indonesia. Mungkin itu, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.